Moderasi beragama yang istilah terbaru dipakai adalah jalan tengah. Jalan tengah. Karena beberapa hal istilah-istilah itu muncul, terutama kita yang bergerak di dalam bidang agama. Karena perbendaharaan keahlian bahasa kita tidak sama. Semenjak dimunculkan moderasi beragama itu belum masuk kepada substansi apa moderasi beragama, orang sudah mulai memprotes agama itu tidak bisa dimoderasi. Padahal dalam tujuan dari pemerintah bukan moderasi agama, tapi adalah moderasi beragama. Jadi jalan tengah ini bukan kita mengurangi agama-agama. Contohnya di dalam agama Buddha, tidaklah kapasitas kita yang akan mencari jalan tengah atau memoderasi agama yang sudah agama yang diajarkan guru agung kita Buddha itu, tak kapasitas kita untuk mencari jalan tengahnya, tidak kapasitas kita untuk memperbaiki, karena agama Buddha itu dari guru besar kita sudah sempurna. Karena kesempurnaan agama itu dan kita yang menerjemahkan agama itu tentu sesuai dengan kapasitas kita. Satu kalimat dari guru agung akan bercorak atau berwarna apabila dilontarkan ke masyarakat. Dan itu tidak juga terlepas daripada agama-agama yang lain. Contohnya bagi kami umat Islam, nah, agama Islam itu sudah sempurna di bawah Nabi Muhammad. Tapi apabila dilemparkan kepada umat Nabi Muhammad, cara pandangnya tentu akan berbeda-beda. Bukan agamanya, cara pandangnya tentu akan berbeda. Begitu juga dengan agama Buddha. Ajaran agama dari guru agung kita sudah sempurna, tapi apabila dilemparkan di tengah-tengah masyarakat Buddha, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, tentu akan berbeda cara terjemahannya. Karena pusatnya satu, terjemahannya banyak bagi kita, maka itulah pemerintah berkepentingan untuk melaksanakan moderasi beragama dan juga adalah mencari jalan tengah, dan kita tidak terlalu kaku dalam pemahaman ajaran agama. Belum tahu juga kekakuan kita apakah seperti itu yang diajarkan guru besar kita atau guru agung kita. Begitu juga dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Tapi juga kita tidak boleh terlalu lembek atau terlalu lemas dalam memegang teguh aturan-aturan agama dan kepercayaan tersebut. Nah, terkhusus kepada penyuluh, dan inilah tugas penyuluh itu untuk mencari moderasi beragama di kalangan agama Buddha dan untuk mencari jalan tengah. Karena kita tahu bahwa di agama Buddha sendiri, saya tidak terlalu mendalaminya, ada kelompok agama kita, aliran, ada yang gitu, ada yang kasih metria, ada gitu. Hal-hal seperti itu pusatnya satu, tapi terjemahannya bagi kita berbeda. Padahal tujuan kita sama-sama. Di agama-agama lain juga begitu. Dalam Islam malahan berpuluh-puluh organisasinya. Nah, karena tujuannya adalah sama-sama mengikuti guru agung kita, tapi kita berbeda cara pemahaman kita, maka timbullah kelompok-kelompok tersebut, timbullah organisasi dalam bahasa baru, timbullah kelompok-kelompok. Yang namanya organisasi ingin memunculkan organisasi, ingin memunculkan kelompok, ingin memunculkan firqah-firqah. Juga kawan-kawan di Katolik juga seperti itu, kawan-kawan di Protestan juga begitu, kawan-kawan yang ada di Konghucu juga begitu, kawan-kawan yang ada di Hindu juga begitu. Apalagi di dalam undang-undang negara kita ada dua corak, yang satu coraknya agama, yang satu adalah coraknya aliran kepercayaan. Nah,
Nah, kedua-duanya juga diakui oleh undang-undang. Maka tugas kita yang hadir pada hari ini, baik penyuluh secara organisasi sudah dikukuhkan tadi, maupun dari guru-guru dan kemudian dari kawan-kawan pemuda-pemuda muda yang bergerak di dalam organisasi keagamaan. Inilah kita untuk menyatukan visi misi kita, bagaimana Buddha ini tidak dipandang hanya sekedar ritual-ritual, tapi adalah agama yang memang membawa kedamaian. Seperti kata-kata doa yang selalu kita tunduk itu, semoga makhluk hidup berbahagia. Kan tujuan akhirnya ke sana gitu. Apapun aktivitas kita, bagaimana caranya kita bergerak, penyuluh sesuai dengan tusinya, guru sesuai dengan tusinya, organisasi pemuda keagamaan sesuai dengan tusi tugas dan pokok masing-masing kita. Tapi tujuan akhir kita, walaupun berbedanya cara jalan yang kita tempuh, tapi tujuan akhirnya di dalam kebudayaan kan agar makhluk di dunia ini berbahagia. Nah, berbahagia dalam konsep agama itu adalah kebahagiaan terakhir, itu kebahagiaan alam arwah. Dunia ini hanya cuma proses saja. Nah, dalam istilah Arab, dalam istilah bahasa Arab ya, itu ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu hanya jembatan untuk menuju akhirat. Dunia hanya proses, tapi hasil akhirnya adalah akhirat. Damai kita di dunia akan membawakan kita damai nanti di dalam keakhiratan, di dalam akhir. Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan beragama itu. Dalam kehidupan beragama, diam kita juga adalah merasakan kesyukuran, bergerak kita juga dalam kesyukuran. Nah, itulah konsep-konsep agama. Kebenaran mutlak itu hanya kebenaran Tuhan. Kebenaran kita hanya sebatas kemampuan kita. Maka di dalam konsep agama, apapun agamanya, kita hanya dituntut melakukan kebaikan-kebaikan itu sesuai kemampuan kita. Apapun Tuhan kita, Tuhan tidak akan menuntut lebih daripada kemampuan kita. Cuman Tuhan hanya menasihatkan saja untuk menjauhkan sekuat tenaga kita, menghindari apa-apa yang tidak diredai dan tidak dibolehkan di dalam agama. Khusus kepada penyuluh agama, jangan menghakimi jamaah, jangan menghakimi umat, tapi adalah mencarikan jalan keluar. Secara umum dalam Kementerian Agama itu memang sudah ada beberapa kali saya menyampaikan, penyuluh agama itu tugasnya yang pertama itu adalah mendidik umat. Yang namanya mendidik itu kan belum pasti pandai. Yang mendidik itu belum tahu, belum pasti dia berhasil. Tapi adalah proses pendidikan umat itu untuk mengenal agama mereka dan untuk mengenal Tuhan, itu adalah suatu hal yang sudah maksimal di sisi Tuhan, karena sudah ada kita menyampaikan kebenaran daripada agama tersebut. Tentu kita akan melebihi guru agung kita sebagai guru Buddha, tentu tak mungkin, karena ajaran mereka itulah yang kita terjemahkan. Maka tugas kita adalah sebagai pendidik. Nah, bagi guru-guru, karena dia tugasnya sama-sama mendidik, tentu bagaimana mempersiapkan anak-anak kita di sekolah. Nah, bahan mentah yang sudah ada di sekolah tersebut nanti dia lepas ke sekolah, baru dilemparkan kepada penyuluh. Dan untuk mengawasi perlu orang-orang kuat. Nah, orang-orang kuat itu biasanya dimisalkan kepada pemuda-pemuda. Jadi perkumpulan hari ini ada penyuluhnya, ada gurunya, ada pemudanya. Saya secara pribadi yakin bahwa apabila kita bergerak sesuai dengan aturan agama itu, maka maka masa depan agama Buddha di Kabupaten Kepulauan Meranti ini, saya berkeyakinan lebih baik daripada hari ini. Kemudian yang kedua, baik di penyuluh maupun guru, berbeda pandangan, berbeda pendapat, baik yang di agama Buddha maupun agama Kristen, Katolik, Islam. Kita, Bapak Ibu, di dalam menyikapi bahasa agama, seperti kita ahli
ahli bangunan, ada yang ahli bangunan itu yang terdiri dari batu, ada yang ahli bangunan yang terdiri dari kayu. Konsep akhirnya adalah rumah, tapi cara kerja mereka berbeda. Kalau tukang batu, dia mencari sisi itu di waktu mengplaster. Tapi tukang kayu, sebelum rumah itu jadi, bagi tukang kayu rumah itu sebetulnya sudah jadi. Karena mereka berpikir kalau batu ini di waktu memasang bata boleh tidak lurus, boleh tidak siku, boleh tidak ketemu sisinya. Tapi di waktu memplaster baru dia mencari sisinya. Kalau tukang rumah kayu itu sebelum rumah kayu itu dipasangkan, sebetulnya rumah itu sudah siap. Karena mereka sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Sikunya, sisinya, itu sudutnya sudah diperkirakan oleh tukang kayu itu sebelum rumah itu ditegakkan. Karena apa? Karena tidak mungkin nanti kalau kayu sudah dipasang baru dicari sikunya nanti. Bukan rumahnya yang tegak, tapi kayunya yang habis kena potong. Tapi di antara keahlian tukang batu dengan kayu, dia bisa akan mencari kelemahan masing-masing. Kata orang tukang batu, bodoh betul tukang kayu ini, kenapa dia ukur-ukur dari awal? Nanti aja selesai. Tapi kata tukang kayu, tukang batu itu yang bodoh. Masa dia akan mencari bangunan yang sangat elok, tapi konsepnya tidak diselesaikan dari awal. Tujuannya rumah, tapi adalah cara kerja masing-masing berbeda. Buddha silakan melaksanakan tujuan Buddhanya, Islam silakan menyampaikannya, Hindunya silakan, Kristennya silakan, Katoliknya silakan, juga di Patria Dharma silakan, di Kasih Matria silakan. Tapi tujuan akhirnya kalau di konsep Islam, hasanah fid dunia, hasanah fil akhirat. Nah, kalau di Kristen dengan Katolik, nah Tuhan bersama kita. Nah, kalau bagi Kasih Matria atau agama Buddha adalah semoga makhluk hidup berbahagia. Tujuan kita sama-sama ke sana. Soal cara silakan kita melakukan. Maka untuk mempersatu itu, memoderasi paham yang harus sama tersebut untuk menjadi jalan tengah, inilah kita yang diwewenangkan atau diberi wewenang pelanjutan dari pemerintah pusat kepada kita, gitu kan. Dan saya suatu saat nanti berkeinginan untuk mengumpulkan seluruh penyuluh agama, gitu kan. Saya ingin menengok coraknya penyuluh agama Buddha itu seperti apa, penyuluh agama Islam itu. Kan ini kan belum ada kita pertemuan secara menyeluruh. Jadi kadang-kadang biasa Islam saja, gitu. Buddha saja, kemudian yang Kristen saja. Nah, suatu saat nanti kita untuk menyatukan pandangan untuk jadi jalan tengah, moderasi, nanti kita tengok seluruh penyuluh kita yang jumlahnya hampir 60 orang itu, latar belakang organisasi, latar belakang kelompok, latar belakang agama. Apabila antara penyuluh itu masih berbeda pandangan, itu dalam konsep Pak Sekjen, itu sudah dicakap radikal, gitu. Cakap radikal, gitu kan. Maka selamat kepada kawan-kawan yang sudah dilaksanakan pengukuhannya tepoknya tadi. Nah, kemudian yang kedua, pesan kepada khusus kepada penyuluh secara personal atau pribadi-pribadi. Nah, di dalam ketentuannya setiap satu penyuluh kita mempunyai 2 lokasi binaan. Nah, ITB-nya kan sama. Nah, kan kalau di Buddha kriterianya juga 8 kan. Ada yang pembinaan keluarga sakinah. Kalau di Buddha keluarga sakinah itu apa namanya? Kan yang macam kita adakan semalam di Kuala Merbawa ya. Nah, itu sama. Ada yang peningkatan ekonomi keumatan. Nah, kemudian ada yang pembinaan generasi muda. Nah, tujuannya dengan adanya Pokja ini, maka tolong arahkan kawan-kawan yang lain. Kita tidak bisa memakai atas nama saja sekarang. Kita tidak bisa mengatasnamakan saja. Maka kita memang harus mempunyai lokasi binaan, dan yang itu yang kita tuangkan di laporan bulanan kita. Maka untuk memperpanjang tangan Bu Meta, itulah gunanya Pokjalur tersebut. Nah, kemudian kalau ada usulan-usulan dari anggota, usulkan kepada Pokjalur, nanti Pokjalur yang
yang mengusulkan ke Bu Meta biar dilanjutkan kepada Pak Prajuko. Baik sarana maupun prasarana, baik pokoknya rumah-rumah ibadah kita, kalau ada gerakan-gerakan untuk memajukan umat kita yang